Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah praktikum kelistrikan dan kemagnetan akan memaparkan hasil rancangan praktikum yang berjudul Simulasi Hukum Coulomb dengan aplikasi PET. Nah, anggotanya yaitu Alifiadi Arini, saya sendiri, kemudian Dewi Hana Putri, Lipna Sahatul Mufidah, Tegar Sinduwik Saksono, dan Firdayanti. Nah, di sini tujuannya ada 3. Yang pertama, untuk menganalisis besar gaya Coulomb yang ditimbulkan dari dua jenis muatan yang sama. Kemudian yang kedua, menganalisis besar gaya Coulomb yang ditimbulkan dari dua jenis muatan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, untuk menganalisis perbedaan jarak terhadap besar gaya Coulomb. Untuk hipotesisnya, yang pertama ini, besar gaya Coulomb yang dihasilkan pada dua jenis muatan yang sama tetapi besar muatannya itu berbeda, maka nilai gaya Coulomb ini yang diperoleh dipengaruhi oleh besar muatan yang bernilai positif dan jarak muatan. Selain itu, arah gaya Coulomb pada muatan sejenis akan saling menjauhi. Yang kedua, besar gaya Coulomb yang dihasilkan pada dua jenis muatan yang tidak sejenis tetapi besar muatannya berbeda, maka akan diperoleh nilai gaya Coulomb yang dipengaruhi oleh besar muatan positif dan negatif serta jarak muatan. Selain itu, arah gaya Coulomb pada muatan sejenis akan saling mendekati. Yang ketiga, jarak muatan akan mempengaruhi besarnya gaya Coulomb yang dihasilkan. Semakin besar jarak, maka gaya Coulomb akan semakin kecil. Kemudian, sedangkan semakin kecil jarak, maka gaya Coulomb akan semakin besar. Terus ini dasar teorinya. Kita lanjut ke variabel. Untuk yang percobaan 1, itu variabel bebasnya besar muatan atau Q, kemudian variabel terikatnya itu gaya Coulomb atau F, dan variabel kontrolnya itu ada konstanta pembanding atau K, jenis muatan positif, dan jarak muatan. Untuk percobaan kedua, di sini ada variabel bebasnya yaitu jenis muatan, apakah itu positif dan negatif, dan juga besar muatan. Untuk variabel terikatnya itu besar gaya Coulomb. Kemudian untuk variabel kontrolnya itu konstanta pembanding dan jarak muatan. Untuk percobaan ketiga, variabel bebasnya yaitu jarak muatan, variabel terikat besar gaya Coulomb, dan yang ketiga itu variabel kontrol jenis muatan positif, konstanta pembanding, dan juga besar muatan. Alat dan bahan yang digunakan itu yang pasti smartphone atau mungkin bisa pakai laptop, aplikasi PET, dan juga alat tulis. Selanjutnya, cara kerja. Di sini yang pertama cara kerja 1 yang harus disiapkan yaitu mungkin smartphone atau laptop dan membuka simulasi PET pada web atau bisa mengunduh aplikasi di Play Store. Kemudian di sini yang kita gunakan adalah kolom Slough. Nah, kemudian dibuka, kemudian centang pada tulisan force value dan scientific notation. Nah, geser penggaris hingga angka 0 tepat di bawah Q1. Masukkan nilai Q1 pada muatan positif dan 3 mC, dan Q2 ini pada muatan positif sebesar 4 mC. Jadi yang beda ini besarnya. Nomor yang selanjutnya itu atur jarak menggunakan penggaris sebesar 3 cm. Kemudian hasilnya dicatat pada tabel. Cara kerja kedua yaitu sama, namun di sini penggaris digeser hingga angka 0 tepat di bawah Q1. Kemudian masukkan nilai Q1 ini sebesar 3 mC mu Coulomb, dan nilai Q2 ini muatan negatif sebesar min 2 mu Coulomb. Kemudian atur jarak menggunakan penggaris sebesar 3 cm, amati dan catat ke tabel pengamatan. Yang ketiga, ini masih sama untuk 1 sampai 6. 1 sampai 7. Nah, untuk yang ke-8 ini masukkan nilai Q1 ini pada muatan positif dan Q2 pada muatan
positif juga. Nah, besarnya itu sama, 3 mu C atau kolom. Yang ke-9, ini atur jarak menggunakan penggaris. Nah, ulangi langkah 5 sampai 10 menggunakan jarak yang berbeda, yaitu 5 dan 7. Jadi, yang dibuat beda itu jaraknya, yaitu 3, 5, dan 7. Kemudian hasilnya dicatat pada tabel pengamatan. Nah, mungkin itu dia yang bisa kelompok kami sampaikan dari paparan rancangan praktikum kedua, yaitu tentang hukum Coulomb dengan aplikasi PET. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.